Assalamualaikum. Pernah nggak sih pas lagi sholat tiba-tiba kepikiran, sholat gue batal nggak ya? Khawatir karena hal-hal kecil. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Yuk kita bedah bareng-bareng apa saja yang sebenarnya bisa membatalkan sholat menurut pandangan para ulama. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Lagi khusyuk-khusyuknya, muncul keraguan. Anak nangis, lupa bacaan, gatel di punggung, terus jadi mikir, sah nggak ya sholatku? Nah, daripada was-was terus, mending kita cari jawabannya, biar ibadah kita bisa lebih tenang dan fokus. Intinya kan, sholat itu dialog kita yang paling sakral dengan Sang Pencipta. Tapi ya namanya juga hidup ya, nggak mungkin selalu steril, selalu ada aja interupsi. Nah pertanyaannya, gimana sih fikih menyeimbangkan antara kesucian ibadah ini dengan realita hidup kita yang penuh dinamika? Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, soal gerakan. Banyak dari kita mungkin mikir kalau bergerak dikit aja, sholat langsung auto batal. Tapi, Anda mungkin bakal kaget loh, ternyata aturan fikih soal ini tuh cukup fleksibel. Oke, aturan yang paling sering kita dengar, khususnya dari mazhab Syafi'i, itu soal 3 gerakan berturut-turut. Maksudnya, kalau kita sengaja bergerak 3 kali atau lebih di luar gerakan sholat, nah itu baru bisa batal. Aturan ini ada tujuannya, yaitu buat menjaga bentuk dan kekhusyuan sholat itu sendiri. Nah, ini pertanyaan penting. Gimana kalau gerakannya itu karena ada kebutuhan yang mendesak? Apa kita harus diam aja, biarin sholat kita keganggu, atau bahkan membahayakan diri sendiri demi aturan yang kaku? Disinilah kita bisa lihat indahnya syariat Islam. Jawabannya langsung dari teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis sahih yang menceritakan beliau sholat sambil menggendong cucunya, Umamah. Pas sujud, cucunya ditaruh. Pas berdiri, digendong lagi. Ini bukti paling nyata kalau gerakan karena kebutuhan itu nggak membatalkan sholat. Syariat kita sangat manusiawi. Selain menggendong anak, contoh lainnya juga banyak. Misalnya, kalau pas sholat tiba-tiba ada ular atau kalajengking, kita boleh loh bergerak untuk membunuhnya. Atau gerak sedikit untuk menghalangi orang lewat di depan kita. Bahkan melepas sandal seperti yang pernah dilakukan Nabi. Jadi kuncinya itu ada di niat dan kebutuhan. Sekarang kita geser sedikit. Selain gerakan kita sendiri, ada satu angka keramat nih dalam sholat berjamaah. Angka 2. Angka ini jadi kunci penting. Kira-kira soal apa ya? Nah, ini dia jawabannya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sebagai makmum mendahului atau ketinggalan dari imam sebanyak 2 rukun fi'li, itu gerakan inti ya, kayak ruku atau sujud, maka sholat kita bisa batal. Kenapa? Karena ini soal menjaga kesatuan dan harmoni gerakan dalam sholat berjamaah. Oke, dari gerakan kita pindah ke suara. Apa aja sih yang boleh dan nggak boleh keluar dari mulut kita pas lagi sholat? Nah, ini batasannya kadang tipis banget, jadi harus hati-hati. Aturan dasarnya sebenarnya simpel. Sengaja ngomong atau ketawa sampai kedengeran suaranya, itu bisa membatalkan sholat. Termasuk ngucapin yalhamukallah ke orang yang bersin. Tapi, ada pengecualian penting nih. Kalau kita ngoreksi bacaan imam yang salah, itu justru dianjurkan. Dan kalau cuma senyum tipis tanpa suara, aman, sholat Anda tetap sah. Wah, ini situasi yang kayaknya kita semua pernah alami. Imamnya lupa ayat atau salah baca. Sebagai makmum kita harus gimana? Masa iya diam saja dan membiarkan kesalahan terjadi? Tentu tidak, syariat kita udah punya solusinya. Istilahnya itu al-fattah, yang artinya membuka. Maksudnya, membuka kebuntuan imam yang lagi lupa. Ini nggak dianggap sebagai ngobrol yang membatalkan sholat ya. Justru ini bagian dari tugas kita untuk menjaga kesempurnaan sholat berjamaah. Bahkan, dalam mazhab Syafi'i, hukumnya bisa jadi wajib loh bagi makmum yang tahu kesalahannya. Sampai sini, kita udah bahas hal-hal yang kelihatan dari luar, gerakan dan ucapan. Sekarang yuk kita masuk ke fondasi yang nggak kelihatan tapi justru paling fundamental, kondisi batin kita. Setidaknya ada 4 pilar batin yang harus kita pegang teguh. Pertama, kita harus suci dari hadas, baik kecil maupun besar. Kedua, pastikan badan, pakaian, dan tempat sholat kita bersih dari najis. Ketiga, jaga niat sholat dari awal sampai akhir. Kalau di tengah-tengah tiba-tiba ada niat buat berhenti, saat itu juga sholatnya batal. Dan yang terakhir, yang paling krusial, jaga keimanan kita. Nah, ini poin yang bikin lega banget buat banyak orang, terutama yang suka was-was. Kadang kan suka ada bisikan, tadi kentut nggak ya? Wudunya masih ada nggak ya? Para ulama menegaskan, keraguan semacam itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan itu kalau kita sudah yakin betul. Jadi selama kita masih yakin suci, lanjutkan saja sholatnya.
Jadi, setelah kita tahu semua aturan ini, tujuannya tuh bukan biar kita jadi kaku kayak robot. Justru sebaliknya, tujuannya adalah biar kita bisa mencapai sesuatu yang lebih dalam. Sholat dengan penuh percaya diri dan hati yang tenang. Jadi apa intisarinya? Syalat itu memang punya aturan untuk menjaga kesakralannya. Tapi aturan itu cerdas, bisa membedakan mana gangguan, mana kebutuhan. Syariat kita itu penuh kasih sayang. Dan dengan kita paham aturan mainnya, kita bisa buang jauh-jauh rasa ragu dan akhirnya bisa meraih khusyuk yang selama ini kita cari. Pada akhirnya, semua pengetahuan ini hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Pertanyaan besarnya sekarang untuk kita renungkan bersama adalah gimana caranya kita mengubah ilmu fikih ini menjadi jembatan yang membawa kita menuju hati yang lebih hadir, lebih damai, dan lebih dekat dengannya setiap kali kita berdiri untuk sholat.